Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Amelia Putri, NPM 2023 0201001005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode asosiasi algoritma pada a priori. Metode asosiasi dan algoritma a priori, di mana apa itu metode asosiasi? Metode asosiasi adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan suatu hubungan atau pola keterikatan antara item dalam sebuah dataset, terutama data transaksi. Teknik ini mengidentifikasi item-item yang sering muncul bersama, membentuk aturan asosiasi seperti jika membeli A maka kemudian akan membeli B. Ukuran yang digunakan dalam metode ini antara lain support, confidence, dan life. Metode asosiasi banyak digunakan dalam analisis keranjang belanja, rekomendasi produk, dan strategi pemasaran. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan dalam metode ini adalah algoritma a priori yang bekerja dengan mencari pola secara bertahap dan berdasarkan frekuensi kemudian item. Nah, di sini ada contoh kasus di mana di transaksi pertama pembeli membeli susu dan roti. Pada transaksi kedua pembeli membeli susu dan telur. Dan transaksi ketiga berisi roti dan mentega. Dan transaksi keempat berisi susu, roti, dan mentega. Tujuan dari contoh dataset di sini adalah untuk mencari pola pembelian yang sering muncul secara bersamaan. Dengan kata lain, jika ingin mengetahui kombinasi barang apa yang paling sering dibeli oleh pelanggan dalam satu transaksi, pola-pola ini nanti dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu keputusan, sebagai menempatkan produk yang berdekatan, membuat paket promo, atau memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan. Dataset di sini akan menjadi dasar untuk menghitung nilai support, kemudian menemukan Fred item set, dan berbentuk yang aturan asosiasi. Nah, selanjutnya apa itu a priori? Algoritma a priori adalah algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam data transaksi. Algoritma ini bekerja dengan mencari kombinasi item yang sering muncul berdasarkan nilai minimum support, kemudian membentuk aturan asosiasi menggunakan nilai confidence. Prinsip utama adalah a priori principle, yaitu bahwa kombinasi item yang memenuhi minimum support tidak berlaku diperluas menjadi kombinasi yang sangat besar karena prosesnya bertahap dan sistematis. A priori mudah dipahami dan cocok digunakan pada dataset kecil hingga menengah, meskipun kurang efisien untuk dataset yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah konsep utama a priori, di mana yang pertama adalah support. Support digunakan untuk mengetahui seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam seluruh data transaksi. Semakin tinggi nilai support, berarti item tersebut sering dibeli bersama oleh banyak pelanggan. Nilai ini digunakan untuk menemukan item set yang mana yang layak diproses ke tahap berikutnya. Nah, yang kedua adalah confidence, di mana confidence menunjukkan seberapa besar tingkat kepastian sebuah aturan asosiasi. Misalnya, kalau seseorang membeli susu, seberapa besar kemungkinan mereka juga membeli roti. Nilai confidence menggambarkan kekuatan aturan sebab akibat antar item. Nah, yang ketiga adalah life, yang sifatnya opsional, di mana life digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar dua item dibandingkan dengan kemungkinan mereka muncul secara kebetulan. Jika nilai life lebih dari 1, maka kedua item tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dan tidak terjadi secara acak. Kemudian, yang keempat adalah a priori property, di mana merupakan prinsip dasar dalam algoritma a priori. Intinya, jika suatu item set tidak memenuhi minimum support, maka semua kombinasi yang lebih besar yang mengandung item set tersebut tidak perlu dihitung lagi. Hal ini membuat proses perhitungan menjadi lebih efisien karena tidak harus mengecek suatu kemungkinan kombinasi pada item.
Nah, berarti yang keempat ini adalah konsep ini menjadi dasar dalam menentukan item yang mana yang lebih penting, kuat hubungannya, dan layak dijadikan aturan asosiasi. Nah, slide selanjutnya adalah langkah kerja a priori, di mana yang pertama adalah menentukan minimum support dan minimum confidence. Yang kedua, mencari frequent item set 1 dan item set L1. Yang ketiga adalah bentuk kandidat C2 dan dari L1. Yang keempat adalah hitung support dan dapatkan L2. Yang kelima adalah ulangi hingga tidak ada yang frequent item set. Yang keenam adalah bentuk aturan asosiasi. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungan support atau a priori, di mana pada tahap awal a priori setiap item dihitung seberapa sering muncul dalam seluruh transaksi. Nilai ini disebut support jika suatu item muncul lebih dari minimum support, misalnya 50%, maka item tersebut dianggap sering muncul dan dimasukkan ke L1. Contohnya, susu dan roti muncul pada 3 dari 4 transaksi. Supportnya adalah 75% sehingga keduanya lolos sebagai frequent item set. Pada tahap ini menjadi dasar untuk membentuk kombinasi item berikutnya. Nah, selanjutnya adalah contoh pembentukan item set, di mana di sini setelah mendapatkan item yang lolos minimum support L1, langkah berikutnya adalah membuat kombinasi dua item C2 dari item-item di L1. Kemudian kombinasi yang terbentuk misalnya susu dan roti, susu dan mentega, roti dan mentega. Nah, selanjutnya adalah setiap kombinasi dihitung supportnya untuk menentukan apakah pasangan tersebut termasuk frequent item set. Selanjutnya di sini jika sebuah pasangan item frequent maka dapat dibuat aturan asosiasi. Contohnya dari asosiasi adalah di sini susu dan roti, yang berarti orang yang membeli susu cenderung juga membeli roti. Kemudian kekuatan aturan dihitung dengan confidence sama dengan support susu and roti atau support susu. Nah, kelebihan a priori di sini adalah mudah dipahami, prosesnya sistematis, banyak digunakan dalam pembelajaran dan contohnya di studi kasus. Kekurangan a priori di sini adalah kombinasi item set bisa sangat banyak, tidak efisien jika data set lebih sangat besar, dan terakhir perlu banyak proses scanning database. Nah, di sini kesimpulannya adalah algoritma a priori merupakan salah satu metode dasar dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antara item dalam sebuah dataset transaksi. Algoritma ini bekerja dengan mencari kombinasi item yang paling sering muncul, kemudian membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai support dan confidence. Nah, langkah-langkah selanjutnya yang sistematis dan mudah dipahami adalah a priori sangat cocok digunakan oleh pemula maupun kebutuhan analisis yang tidak terlalu kompleks. Meskipun tidak seefisien algoritma yang lebih maju seperti FB-Growth, a priori tetap mampu menghasilkan pola asosiasi yang kuat dan akurat selama yang digunakan pada dataset yang berukuran kecil hingga menengah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.